Terkadang dalam konteks asmara percintaan ataupun perihal hubungan pasangan suami dan istri, ada banyak orang yang ikhlas menerima pasangannya yang hilang lalu pergi meninggalkan dirinya dan percaya bahwa akan ada pengganti yang lebih baik. 2 jempol untuk kamu, orang-orang yang dengan prinsip seperti ini. Akan tetapi, sebagian orang tidak demikian. Move on terasa berat dengan apa yang sudah dilewati bersama. Terlebih-lebih untuk pasangan suami dan istri yang menikah cukup lama, tentu rasa kehilangan yang mengagetkan ketika salah satu meninggalkan pasangannya. Seperti halnya di kisah kali ini, rasa sakit hati, cemburu, belum bisa move on, kaget dengan apa yang terjadi, belum bisa menerima semuanya, bercampur aduk dan menjadi sebuah kejadian penghilangan nyawa. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di kisah kali ini? Ini dia. Iwan, pria dengan usia 38 tahun ini mungkin tidak pernah menyangka dahulu saat Iwan masih muda dengan apa yang telah diperjuangkannya. Iwan dengan segala perjuangan cintanya berhasil meluluhkan hati seorang wanita muda kala itu yang bernama Melly Diani Sitorus. Dia cantik, dia baik di mata Iwan. Melly, aku padamu, istilahnya mungkin begitu kira-kira. Beberapa saat menjalani masa pacaran, keduanya pun akhirnya menikah. Iwan bersama istrinya serta ibunya Iwan atau mertua dari Melly, istri Iwan, tinggal di sebuah rumah di kota Batam. Kehidupan Iwan cukup terbilang sederhana saja. Melly sebagai ibu rumah tangga sedang Iwan bekerja serabutan. Tapi akhir-akhir ini, Iwan bekerja sebagai kuli bangunan dalam sebuah proyek di Batam. Dalam masa pernikahan Iwan yang kurang lebih 8 tahun itu, Iwan dan Melly dikaruniai 3 orang anak. Semua terasa bahagia, semua terasa lengkap. Iwan dan Melly bersyukur dengan hadirnya anak-anak mereka. Berjalannya waktu, Iwan berkenalan dengan seorang pria, Muhammad Said namanya. Entah bagaimana awal mula perkenalan itu, tapi yang pasti Iwan dan Said memang cukup berbeda. Di mana letak perbedaan mereka berdua? Muhammad Said, pria dengan usia 57 tahun, merupakan pengusaha yang cukup tersohor di kota Batam. Said punya usaha kafe, pernah menjadi kapten kapal, dan memiliki usaha kos-kosan yang cukup terbilang ramai dengan penghuni kos yang menempati tiap kamar yang kosong. Konon katanya juga, Said juga punya 2 istri. Istri tertuanya berada di kota Karimun. Said benar-benar orang yang sukses, sedangkan Iwan baru akan menuju kesuksesan. Sebagai seorang suami yang tidak menaruh rasa curiga, Iwan juga memperkenalkan istrinya ke Said. Awalnya, tak ada yang aneh atas semua yang terjadi. Pertemanan Said dan Iwan serta Melly berjalan seperti pada umumnya. Bahkan pertemanan mereka juga sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Semua terasa normal, nggak ada hal-hal yang aneh. Hingga suatu hari, Melly sering dibawa pergi ke rumah Said di kompleks Baloi Center kota Batam. Entah bagaimana awal mula itu terjadi, tapi hebatnya si Melly melakukan hal itu tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk Iwan dan mertuanya Melly, yakni ibu Iwan. Wah. Hingga akhirnya, hari demi hari dijalani. Iwan merasa ada yang aneh dengan Melly istrinya sendiri. Sikapnya mulai dingin, rasa sayangnya mulai berkurang, perhatiannya mulai luntur. Hingga akhirnya Melly memberikan sebuah permintaan. Permintaan apakah itu? Ya, Melly meminta untuk cerai dari Iwan. Iwan kaget, di mana salahnya Iwan? Apakah selama menjalin hubungan rumah tangga, Iwan selalu banyak salah kepada Melly? Entahlah, Iwan benar-benar bingung dengan Melly yang tiba-tiba berubah total. Hingga suatu hari, Iwan melihat Melly berada di rumah Said. Iwan berusaha keras membujuk Melly agar Melly mau untuk diajak pulang. Tapi Melly tetap nggak mau pulang. Melly tetap dengan pendiriannya, yakni minta cerai. Tak hanya itu, Said juga menghalang-halangi Iwan saat menjemput Melly. Yang saat itu, Melly masih istri sah dari Iwan. Bahkan Said menantang Iwan berduel, tapi Iwan memilih mengalah dan pergi dari rumah Said. Iwan dengan segala keputusannya akhirnya mengurus surat cerai di pengadilan agama.
Proses perceraian pun berjalan. Rumah tangga Iwan yang berada di ujung perceraian pun lama-kelamaan diketahui oleh ibunya Iwan. Tapi ibu Iwan hanya meminta Iwan untuk bersabar dan merelakannya. Tapi nampaknya masih terasa berat bagi Iwan, sebab Iwan sudah benar-benar cinta mati ke istrinya itu. Walaupun dengan berat hati dan tidak dengan keinginan yang 100% menceraikan istrinya, Iwan tetap berusaha untuk membawa pulang kembali istri tercintanya itu ke rumah Iwan. Hingga di suatu hari, Iwan mencoba lagi membujuk istrinya untuk pulang. Iwan datangi rumah Said, tapi apa yang dilihat Iwan di hari itu benar-benar di luar perkiraan. Saat itu, Iwan melihat Said dan Meli tengah melakukan hubungan suami istri. Iwan dengan tegas mengingatkan Said untuk, "Udah Said, cukup, jangan ganggu keluarga kami." Tapi Said malah membentak balik dan mengancam Iwan dengan kata-kata kasar dan akan memotong-motong Iwan jika Iwan terus memaksa istrinya untuk pulang. Iwan diam, Iwan tak melawan. Akhirnya Iwan memilih pergi lagi tanpa berhasil membawa Meli yang sepertinya sudah benar-benar bulat tekadnya untuk bercerai dan lebih memilih hidup bersama dengan Said. Hari-hari Iwan dijalani dengan seperti biasanya. Waktunya kerja ya Iwan kerja, waktunya pulang ya Iwan pulang, sembari menunggu proses perceraian. Tak lama, Iwan mendengar kabar. Entah dari mana kabar itu berasal, tapi yang pasti Iwan mendapati sebuah fakta bahwa Said teman baiknya itu telah menikah siri dengan Meli. Betapa hancur hati Iwan kala mendengar hal itu. Hati Iwan tak karuan. Iwan tidak pernah menyangka bahwa Said akan menjadi benalu dalam rumah tangga Iwan dan Meli. Benar-benar di luar dari perkiraan. Waktu pun terus berjalan, tepatnya di hari Sabtu 24 Desember tahun 2022. Surat perceraian dari Pengadilan Agama telah keluar. Iwan dan Meli resmi bercerai. Iwan tetap melanjutkan hidup dengan bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu proyek di kota Batam. Tengah fokus bekerja, HP Iwan berdering, pertanda adanya sebuah pesan. Ternyata pesan itu berbunyi, "Yah, jemput yah," dengan tambahan emoji menangis, dengan nomor HP yang entah siapa pengirimnya. Namun Iwan menyimpulkan bahwa itu adalah Meli. Dalam hati Iwan mungkin mengira bahwa Meli dalam bahaya. Iwan marah dan meminjam motor temannya di proyek itu dan langsung gaspol menuju rumahnya sendiri untuk mengambil sebilah parang. Sesampainya di rumah, Iwan dihalangi ibunya sendiri untuk tidak berangkat ke rumah Said. Tapi Iwan tidak memperdulikan omongan dari ibunya sendiri. Di siang itu, Iwan dengan membawa parang langsung menuju ke rumah Said di kompleks Baloi Center Kota Batam. Sesampainya di depan rumah Said, Iwan memanggil-manggil nama istrinya itu. "Meli, Meli, Meli." Tak lama, Meli dan Said yang kala itu sedang makan siang berdua pun keluar dari rumah. Cekcok pun terjadi antara Iwan dan Said. Sampai akhirnya Iwan mengambil parangnya di motor, sedangkan Said mengambil linggis. Said mencoba memukulkan linggis ke pinggang Iwan, tapi sayang, linggis itu berhasil ditangkap oleh Iwan. Dengan cepat, Iwan menebas Said dengan parang yang dibawanya. Said menangkis parang dengan tangannya, tapi Iwan terus membabi buta mengayunkan parangnya itu hingga mengenai leher Said. Said pun terkapar setelah mendapat tebasan berkali-kali oleh Iwan. Meli histeris melihat Said sudah tak berdaya dengan luka yang sangat serius. Iwan kabur dengan motornya dan membuang parang di sekitar lokasi. Pukul 13.30 siang, kompleks Baloi Center Kota Batam heboh dengan kejadian ini. Meli nampak terduduk, menangis, tak menyangka bakal terjadi kejadian seperti ini. Polisi yang sudah tiba langsung memasang polis lain di TKP setelah sebelumnya mendapat laporan adanya perkelahian yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Tak lama kemudian jasad Said dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Kepri. Sejak saat itu, Iwan menjadi orang yang paling dicari di kota Batam. Hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan bahwa Said mengalami luka yang sangat serius, terutama di bagian leher. Said terbunuh oleh mantan suami dari istri ketiganya itu. Keluarga dari Said tak menyangka bakal berakhir seperti ini.
jasad Said akan dibawa ke kota Karimun karena di sana merupakan tempat istri pertamanya berada. Di sisi yang lain, setelah Iwan menghabisi Said, Iwan mengembalikan motor temannya. Si teman tidak tahu bahwa Iwan telah melakukan pembunuhan itu. Iwan langsung memesan ojek online di hari yang sama dan kabur ke arah area hutan di Kecamatan Sekupang. Di dalam hutan itu, Iwan bertahan hidup seadanya sambil menunggu kapal kayu yang akan berlayar meninggalkan Pulau Batam. Tapi selang beberapa hari, kapal yang ditunggu-tunggu justru tidak berlayar meninggalkan kota Batam. Iwan mulai kelaparan, tapi jika ia keluar, ia bakal ditangkap oleh polisi. Iwan cukup cerdik dengan memberikan akun Facebooknya ke salah satu temannya di Malaysia. Oleh si teman, akun tersebut dibuat live di Malaysia, seolah-olah Iwan telah kabur ke Malaysia. Iwan mengira taktiknya bakal mengelabuhi pihak kepolisian, tapi ternyata tidak. Iwan yang merasa kelaparan mulai mencari-cari makan di luar hutan. Iwan berbaur dengan masyarakat seolah-olah tak terjadi apa-apa. Iwan juga berencana menjual HP-nya untuk bertahan hidup di dalam hutan. Tapi sial bagi Iwan, salah satu warga ada yang mengenali ciri-ciri dari Iwan yang memang nama Iwan sudah menjadi buronan polisi. Poster tentangnya sudah menempel di mana-mana, termasuk di media sosial. Iwan menjadi pusat perhatian waktu itu. Tepat di hari Rabu, 28 Desember tahun 2022, Iwan berhasil ditangkap berkat informasi dari warga. Iwan yang sempat melawan dihadiahi timah panas oleh polisi. Di hadapan polisi, Iwan mengaku sakit hati terhadap korban karena korban di mata Iwan menjadi sebuah benalu, perusak hubungan rumah tangga Iwan yang berdampak pada perceraian rumah tangga yang telah dibinanya kurang lebih 8 tahun yang lalu. Sebenarnya, Iwan juga telah memperingati, menasihati korban agar tidak lagi mengganggu rumah tangga mereka, tapi korban justru mengancam akan memotong-motong Iwan dan juga sempat mengajak Iwan untuk berduel. Dia bawa istri saya tidur ke rumahnya, Pak. Dia bawa istri abang ke rumahnya. Ya. Terus Saya udah nasihati jangan mengganggu keluarga saya. Tapi dia malah mau potong-potong saya lagi, Pak. Sempat aja saya duel juga. Pada saat press release-nya, Iwan kembali ditanya oleh beberapa media, apakah ada penyesalan setelah melakukan pembunuhan ini? Iwan dengan tegas mengatakan tidak menyesali perbuatannya. Menyesal, puas, atau gimana? Saya tidak menyesal. Tidak menyesal. Mengapa tidak menyesal? Karena saya sakit hati kali, Pak. Dia walaupun istri saya sudah saya nasihatin berapa kali, Pak. Sebelum menikah siri? Sebelum gugatan cerai sama sekali. Saya udah berapa kali nasihatin dia. Makanya sangat sakit hati. Saya jemput sendiri ke kamarnya itu. Jadi abang pernah melihat? Iya, saya jemput sendiri ke kamar si korban itu, istri saya. Makanya sangat sakit hati nih. Nggak menyesal. Pada Selasa 17 Januari tahun 2023, rekonstruksi kasus ini digelar di lapangan tembak Mapolres Barelang. Ada total kurang lebih 17 adegan yang diperagakan oleh Iwan dalam rekonstruksi tersebut. Terlihat beberapa adegan penting dalam rekonstruksi itu. Adegan ke-7 hingga selesai merupakan saat-saat kejadian terjadi hingga merenggut nyawa Muhammad Said. Pada Selasa 4 Juli tahun 2023, sidang putusan atas kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Batam yang kala itu diketuai oleh Hakim Ketua Dwi Nuramanu, menyatakan terdakwa Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun.
Sejumlah hal yang memberatkan bagi terdakwa, yakni perbuatan Iwan dinilai melanggar hukum positif dan membuat korban kehilangan nyawa. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa Iwan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Putusan ini sebenarnya lebih ringan dari yang sebelumnya, yang dimana JPU menuntut terdakwa Iwan dengan penjara seumur hidup. Dengan putusan ini, terdakwa Iwan menerimanya tanpa berpikir-pikir terlebih dahulu. Selesai. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Ambil sisi positifnya dari kasus ini dan buang sisi negatifnya dari cerita ini. Pelajaran yang bisa diambil atau dipetik adalah tetap jaga hati, jangan gampang tergocek oleh hati-hati lainnya. Karena tidak semua orang siap dengan kepergian yang cepat, dan yang paling utama, setialah kepada pasangan masing-masing. Jika memang jalan akhir adalah sebuah perceraian, maka jalanilah dengan sebaik-baiknya dan ingat, menghabisi nyawa orang lain bukanlah jalan yang dibenarkan. Hukum tetaplah hukum, maka bijaklah mengambil keputusan, serta belajar lagi untuk mengendalikan emosi, walaupun memang itu tidak mudah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian cerita ini, ataupun mungkin ada pendapat yang berbeda dari kasus ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Akhir kata saya Mas Kepo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.